Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 yang beranggotakan Saniatun Nafiah, Vera Fitriani, Yulia Dwi Astuti akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Pembiayaan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pembiayaan. Secara umum, manajemen pembiayaan adalah proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen pembiayaan. Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pembiayaan merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh serta menggunakan seluruh dana. Yang kedua yaitu pelaksanaan anggaran pendidikan. Anggaran adalah kebutuhan dana atau uang untuk suatu kegiatan atau program dalam suatu organisasi. Governmental Accounting Standard Board atau GASB mendefinisikan anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode tertentu. Dalam penyusunan anggaran terdapat proses penganggaran yang biasanya meliputi yang pertama, komite anggaran yang berfungsi untuk mengawasi anggaran secara keseluruhan yang beranggotakan unsur pimpinan pada suatu lembaga. Yang kedua yaitu penentuan periode anggaran, yaitu disusun untuk periode 1 tahun dan sejalan dengan tahun fiskal organisasi. Yang ketiga, spesifikasi pedoman, yaitu untuk menentukan pedoman anggaran serta arah anggaran, dan itu merupakan tanggung jawab komite anggaran. Yang keempat, penyusunan usulan anggaran didasarkan atas pedoman anggaran yang dikaitkan dengan faktor eksternal dan internal lembaga. Yang kelima, organisasi anggaran. Ini dilakukan antara setiap unit dengan atasannya. Jika ada perubahan dalam usulan anggaran, maka dilakukan negosiasi pada semua level organisasi dan umumnya menyita sebagian besar waktu penyusunan anggaran. Yang keenam yaitu review, di mana komite anggaran memeriksa anggota yang berkaitan dengan konsistensinya dengan pedoman anggaran, pencapaian tujuan jangka pendek, dan pemenuhan terhadap rencana strategi. Pimpinan memberikan persetujuan anggaran secara keseluruhan dan mengajukan anggaran tersebut kepada Dewan Direksi atau Kepala Daerah pada pemerintahan. Yang ketujuh yaitu revisi anggaran yang dilakukan hanya pada keadaan khusus. Persetujuan untuk memodifikasi anggaran agak sulit dilaksanakan, walaupun sebenarnya hal itu dapat terjadi sebab tidak semua peristiwa dapat diperkirakan ke dalam anggaran. Adapun dalam proses penyusunan anggaran harus meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. A. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. B. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. C. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. D. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. E. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang. F. Melakukan revisi usulan anggaran. G. Persetujuan revisi usulan. H. Pengesahan anggaran. Tahapan-tahapan tersebut disusun agar anggaran dapat disusun secara sistematis. Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan anggaran pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah provinsi, yang kedua pemerintah kabupaten atau kota, yang ketiga dinas pendidikan kabupaten atau kota, yang keempat Dewan Pendidikan Kabupaten atau Kota, yang kelima kepala sekolah, yang keenam komite sekolah, dan yang ketujuh yaitu panitia pelaksana tingkat sekolah. Konsep dasar pembiayaan pendidikan. 1. Konsep penganggaran. Ada 3 hal dalam kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu budgeting penyusunan anggaran, accounting pembukuan, dan auditing pemeriksaan. Budgeting adalah proses penyusunan anggaran, rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Accounting meliputi 2 hal dalam pengurusan, yaitu pertama, mengurusi hal
yang menyangkut kewenangan dalam menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Kedua, menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Auditing. Auditing merupakan semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Auditing juga sangat penting dan bermanfaat bagi 4 pihak, yaitu bagi bendaharawan yang bersangkutan, yang kedua bagi lembaga yang bersangkutan, ketiga bagi atasan, dan keempat bagi badan pemeriksaan. 2. Asas-asas dalam anggaran. Ada 3 asas dalam anggaran, yaitu 1. Asas plafon, yaitu bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. 2. Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, yaitu bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. Ketiga, asas tidak langsung, yaitu semua ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran. 3. Hal-hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan. Ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan. Pertama, faktor eksternal, yaitu 1. Berkembangnya demokrasi pendidikan, 2. Kebijakan pemerintah, 3. Tuntutan akan pendidikan, 4. Adanya inflasi. 2. Faktor internal, 1. Pendekatan yang digunakan, 2. Materi yang disajikan, 3. Tingkat dan jenis pendidikan, 4. Tujuan pendidikan. 4. Karakteristik pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan selalu naik, diperhitungkan pembiayaan pendidikan yang dinyatakan dalam suatu unit kos yang meliputi 1. Unit kos lengkap, yaitu perhitungan unit kos yang berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. 2. Unit kos setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda. 3. Unit kos sempit, yaitu unit kos yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. B. Ada 3 unit kos biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan yang meliputi biaya pada faktor manusia. Pertama, unit kos pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. 2. Unit kos pendidikan akan naik dengan tingkat sekolah dan biaya sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Ketiga, komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Mengenai alokasi anggaran pendidikan, meskipun dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 telah diamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total anggaran pendapatan belanja negara tersebut. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut Amrich dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama anggaran rutin dan APBN atau anggaran pembangunan. 2. Bantuan atau sumbangan dari BP3. 3. Dana penunjang pendidikan atau DPP. 4. Sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Problematika dalam manajemen pembiayaan. Yang pertama, pemerintah segera menyusun peraturan-peraturan dalam hal anggaran pendidikan. 2. Diberlakukan sistem subsidi anggaran pendidikan di daerah kaya yang diberikan kepada daerah-daerah miskin untuk mengatasi ketimpangan pendapatan daerah tersebut. 3. Menempatkan aturan yang sama dan memikat tentang alokasi anggaran pendidikan di masing-masing daerah. 4. Menyusun perencanaan anggaran dengan lebih baik lagi sehingga tidak terjadi lagi. 5. Memberikan penyuluhan strategis bisnis di lingkungan sekolah kepada dinas pendidikan pada masing-masing daerah untuk diteruskan kepada sekolah-sekolah, terutama sekolah yang berada di daerah yang tidak memiliki penghasilan tambahan dari pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.